Setelah menyadari bahwa kamu ditakdirkan untuk mencintai pemeran utama pria dan membenciku, aku bergerak lebih dulu, mendahului ketika dia seharusnya melakukan one night stand dengan pemeran utama pria setelah diberi obat. Setelah itu, aku memainkan drama pahit, putus dan membiarkanmu bersama. Dia seperti anak kucing yang patah hati. Dengan putus asa mencuci kulitku hingga rusak, 4 tahun kemudian aku mendengar bahwa dia akan menikahi pemeran utama pria, aku pikir alur ceritanya sudah selesai. Jadi aku muncul lagi dan mulai berhubungan dengan objek perjodohan yang diatur oleh keluarga. Aku tidak menyangka akan dikurung olehnya. Dia secara bertahap menanggalkan pakaiannya dan dengan obsesif memohon, "Kakak, lihat aku. Aku sudah mencuci selama bertahun-tahun dan tidak kotor lagi." Aku berdiri di tempat, menatap jejak ambigu di tubuh Bai Ningbing. Mataku memerah. Sementara di samping adalah semua makian saudara-saudara dan suara Bai Ningbing yang ingin maju untuk menjelaskan, aku mundur beberapa langkah, menghindari tangannya. Kekecewaan bercampur amarah tertulis di wajahnya. "Bai Ningbing, inikah perjalanan bisnis yang kamu katakan? Kakak tidak seperti ini. Kamu tahu aku hanya mencintaimu. Jangan katakan lagi, aku terluka," teriakku, "jejak di tubuhmu ini, masih ingin membela diri? Kakak, aku mohon kamu percaya padaku, semua ini pasti kesalahpahaman." Bai Ningbing menunduk melihat jejak ambigu di tubuhnya. Matanya merah, hampir menangis, ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan memohon. Tapi aku merasa bahwa putus denganku adalah untuk membiarkanmu bersama. Bai Ningbing bergoyang seolah tidak bisa berdiri dengan teguh, matanya hancur. "Putus? Putus." Aku mencengkeram telapak tanganku, mengucapkan kata-kata yang lebih tegas dan menyakitkan. Hatiku sakit luar biasa. Aku berbalik dan pergi dengan berantakan. Saudara-saudara segera mengejarku, telingaku penuh dengan kata-kata penghiburan mereka. "Fang Yuan, apakah pantas untuk patah hati untuknya? Apakah pantas patah hati untuk seorang wanita? Bai Ningbing ini benar-benar bukan barang yang baik. Aku sebelumnya masih iri pada kalian berdua yang tumbuh bersama sejak kecil. Kamu memanjakannya di telapak tanganmu sejak kecil. Aku pikir dia juga setia dan penuh kasih sayang. Tidak sama dengan wanita lain, ternyata semuanya palsu. Hatiku sakit, aku hampir tidak bisa berdiri. Bukan salahnya, kamu tidak mengerti. Aku hanya sedih mengapa kita tidak bisa sampai akhir." Seorang saudara menepuk punggungku dengan ekspresi sakit hati. "Fang Yuan, tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya, itu tidak akan berhasil. Dia akan berselingkuh untuk pertama kalinya, akan ada yang kedua kalinya. Dia pikir aku sedih karena Bai Ningbing berselingkuh dan mengkhianati, tapi yang membuatku sedih adalah aku harus melepaskannya sepenuhnya. Bai Ningbing tidak berselingkuh dan tidak tidur dengan orang lain. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. 3 bulan lalu, aku tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Malam itu, aku bermimpi. Dari mimpi itu aku tahu bahwa dunia tempatku berada adalah sebuah buku. Pemeran utama wanita adalah Bai Ningbing, tetapi pemeran utama pria bukanlah aku. Aku, Fang Yuan, hanyalah umpan meriam pemeran pendukung pria, dan pemeran utama pria adalah pria yang bertabrakan denganku di siang hari, Chen Ze. Bai Ningbing akan mengerti setelah bertemu dengannya bahwa perasaan cinta masa kecil yang aku miliki dengannya bukanlah cinta, dia secara bertahap akan jatuh cinta pada Chen Ze. Dan obsesi saya, pemeran pendukung pria umpan meriam terhadap Bai Ningbing, akan membuat saya menyakiti pemeran utama pria berulang kali, menghabiskan kasih sayang terakhir Bai Ningbing terhadapku. Dan orang tuaku juga akan menargetkan dan menekan pemeran utama pria berulang kali karenaku, menyebabkan seluruh keluarga kami berakhir dengan kehancuran dan kematian. Awalnya aku tidak percaya, tapi kemanapun aku dan Bai Ningbing pergi, selalu ada bayangan Chen Ze. Saat kami berbelanja, dia membagikan selebaran di pinggir jalan. Saat kami makan di restoran barat, dia menjadi pelayan. Bahkan ketika aku sengaja mengubah pilihan. Setelah membawa Bai Ningbing mendaftar ke universitas di Provinsi Lin, Chen Ze masih muncul tanpa terkecuali, dan secara ajaib berada di jurusan dan kelas yang sama dengan Bai Ningbing. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Setelah itu, aku berkali-kali melihatnya tidak sengaja menabrak Bai Ningbing saat berjalan. Atau menggores mobil Bai Ningbing saat mengendarai sepeda, atau mengalami perundungan dan kebetulan bertemu dengan Bai Ningbing. Bahkan jika Bai Ningbing tidak melakukan apapun. Pelaku perundungan langsung pergi karena aku. Chen Ze juga menganggap Bai Ningbing sebagai penyelamat dan memberinya spesimen buatannya sendiri. Penolakan sopan Bai Ningbing tidak cukup membuatku merasa aman, malah semakin panik. Karena dalam buku, dia juga bersikap seperti ini pada Chen Ze pada awalnya. Chen Ze seperti bom waktu, membuatku selalu tahu dengan jelas bahwa harta milikku akan direbut. Dan tidak peduli bagaimana aku menghindari interaksi mereka akan selalu bertemu dengan cara lain. Dalam buku, kesan baik Bai Ningbing terhadap Chen Ze berasal dari kecelakaan mobil. Meskipun kecelakaan itu tidak parah, aku tetap ingin mencegah hal ini terjadi. Jadi hari itu aku ingin mencegah Bai Ningbing keluar rumah. Bai Ningbing tidak mengerti, mengira aku hanya ingin naik ke tempat tidur, berbaring di pelukanku dan menciumku. "Kakak, kalau tidak bangun, nanti terlambat." Aku memutar pinggangnya dan menekannya ke tempat tidur, menariknya ke dalam pelukanku. "Sayang,
Kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Temani aku di rumah saja. Begitu mendominasi, tapi bagaimana jika aku benar-benar ingin pergi ke kelas? Kecuali kamu mengatakan sesuatu yang lebih menarik perhatianku untuk tinggal di rumah. Jarinya dengan nakal meluncur dari ujung hidungku ke bibirku, tatapannya ambigu. Aku langsung mengerti apa yang ada di pikirannya, meraih jarinya dan menggigitnya. Sayang, jangan menggodaku. Dia tertawa kecil dan menyelipkan tangannya ke dalam bajuku. Bagaimana kalau aku menggodamu? Setelah selesai berbicara, dia mendongak dan mencium jakunku. Aku menghalangi dengan tanganku. Dia cemberut dengan kecewa dan mencium lenganku, berkata dengan lengket. Kakak, jangan nakal. Sentuhan di dadaku membuatku merasa geli. Aku tidak tahan lagi dan langsung menekan kedua tangannya di atas kepala dan menciumnya. Pada akhirnya, setelah membuat keributan untuk waktu yang lama, aku berhenti setelah menciumnya hingga menangis memohon ampun. Tapi dia mendengarkanku dan tinggal di rumah, tidak keluar. Aku pikir semuanya telah berubah. Tetapi keesokan harinya, ketika aku mengantar Bai Ningbing ke kelas, sebuah mobil menabrak dengan tidak terkendali. Aku tahu bahwa tidak ada yang berubah, situasinya malah menjadi lebih buruk. Untuk melindungiku, Bai Ningbing menerjang ke depanku pada saat yang kritis, menempatkan dirinya dalam situasi yang paling berbahaya. Selain tidak sadarkan diri, aku tidak mengalami luka apapun. Bai Ningbing berlumuran darah. Ketika kami diangkat keluar, aku melihat Chen De memberikan pertolongan pertama pada Bai Ningbing. Dalam mimpi, Bai Ningbing tidak terluka separah ini, hanya mengalami gegar otak ringan. Tetapi intervensiku membuat segalanya menjadi seperti ini. Saat itu aku tahu bahwa semua yang kulakukan sia-sia. Tokoh utama pria dan wanita ditakdirkan untuk bertemu dan saling mencintai. Bai Ningbing diselamatkan dengan sukses karena pertolongan pertama yang baik dari Chen Ze. Orang tua Bai Ningbing sangat berterima kasih padanya. Setelah mengetahui latar belakangnya yang menyedihkan. Bahkan bersiap untuk menjadikannya sebagai putra angkat. Chen Ze panik dan menolak. Paman dan bibi terlalu serius, Bai Ningbing juga pernah menyelamatkanku sebelumnya. Seharusnya aku membantunya. Ibu Bai sedikit terkejut, ternyata Ningbing pernah menyelamatkanmu. Kalian berdua benar-benar berjodoh. Berjodoh? Kata-kata ini membuatku putus asa dan sedih. Melihat ke arah Chen Ze, hatiku tanpa sadar merasakan sedikit niat jahat. Ningbing tumbuh besar bersama Bai Ningbing sejak kecil. Mengapa dia adalah pemeran utama pria? Dia bisa dengan mudah merebut segalanya. Aku akhirnya mengerti mengapa aku di dalam buku menjadi jahat. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat bayi yang dibesarkan di telapak tangannya. Direbut tanpa bergerak sedikit pun. Aku juga tidak bisa menghindarinya, tapi aku tidak ingin berakhir seperti di dalam buku. Juga tidak ingin benar-benar menyusahkan Chen Ze seperti yang tertulis di dalam buku, membuat Bai Ningbing semakin membenciku. Apalagi tidak ingin Bai Ningbing berada dalam bahaya sekali lagi karena aku. Sampai setelah lukanya sembuh, dia harus melakukan perjalanan bisnis ke Haicheng, dan ingin aku menemaninya, tetapi aku menolaknya. Aku pikir dia harus terbiasa dengan hari-hari tanpa aku di sisinya. Tapi pada malam dia pergi, aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, dia diberi obat. Kemudian melakukan hubungan intim dengan Chen Ze. Melihat adegan ini, aku tidak bisa lagi mengendalikan diri dan bergegas ke Haicheng semalaman. Ketika menemukannya, dia sedang digendong ke kamar oleh Chen Ze yang mabuk. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memukul pingsan Chen Ze. Saat hendak menggendongnya ke rumah sakit, tiba-tiba muncul di depan mata sosoknya yang berlumuran darah. Seluruh tubuhku merinding, tapi membiarkannya berhubungan dengan Chen Ze. Aku tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk melepaskan diri sekali saja. Aku membuat Bai Ningbing yang kesadarannya tidak jelas, dan terus bergumam berbaring di tempat tidur. Untuk mencegahnya sadar, aku juga menggunakan pita untuk menutup matanya. Setelah melakukan ini, jantungku yang sudah tegang terasa ingin melompat keluar. Dulu, Bai Ningbing selalu berusaha untuk menerobos garis pertahanan terakhirku. Tapi aku merasa kasihan padanya yang masih kecil dan hanya bisa menangis dan menahan diri. Sekarang aku tidak ingin gadis yang kucintai dirusak oleh orang lain. Aku dengan lembut membuka pakaiannya, mengikuti tulang selangkanya yang indah ke bawah. Mengelus dadanya yang indah dan penuh. Dada Bai Ningbing naik turun dengan hebat. Tubuhnya yang sudah panas menjadi semakin panas karena godaanku. Dia terisak dan berkata, "Kakak, aku sangat tidak nyaman." Mendengarnya, dadaku terasa panas. Bisa kubayangkan jika Chen Ze yang datang hari ini, dia juga akan terjerumus ke dalam nafsu. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa tidak nyaman. Aku menggigit tulang selangkanya dengan menghukum. "Sayang, siapa aku?" "Kakak, kakak." Dia terus menggosokkan diri ke pelukanku. Aku tidak bisa lagi menahan diri dan meninggalkan bekas gigitan di lehernya. Melihat dia sudah dengan tidak sabar meronta-ronta ikatan di tangannya, aku hanya bisa mempercepat gerakan. Saat kami menjadi satu, aku tidak bisa menahan air mata. "Sayang, maafkan aku. Maafkan aku mencintaimu, aku akan selalu mencintaimu." Aku dengan kejam menyakitinya. Tenggelam dan timbul diatur olehku, dan dia menangis memanggilku berulang kali. "Semuanya terserah padamu." Semuanya berakhir,
Aku menenangkan air mata di mataku yang memerah. Sekali lagi menendang Chen Zhe yang pingsan beberapa kali dan mengembalikannya ke tempat tidur. Melihatnya tidak nyaman, aku mendorongnya ke lantai. Setelah melakukan semuanya, aku bersiap untuk pergi. Namun di depan pintu hotel, aku bertemu dengan saudaraku yang menyaksikan hubungan mereka dalam mimpi. Fang Yuan, bagus sekali kau juga di sini. Hari ini aku kebetulan melihat di sebuah jamuan makan bahwa Ningbing Mu dibawa pergi oleh seorang pria. Saat itu aku tidak pergi, tetapi semakin kupikirkan setelahnya, semakin terasa aneh. Baru setelah itu aku mencari tahu tempat tinggal mereka dan bergegas datang. Apakah kau juga datang mencari mereka? Secara alami, di bawah saksi sahabat baikku, aku menjadi korban. Lebih baik begini, akhiri saja hubungan ini. Bai Ningbing tidak akan lagi mengejarku, dia akan benar-benar melupakanku. Setelah meninggalkan Hai Cheng, aku bergegas pulang. Mengurung diri di kamar, kesedihan itu nyata. Tidak mudah untuk melepaskan seseorang yang sudah lama kucintai. Rasa bersalah juga nyata. Aku merebut pengalaman pertama dia dan Chen Zhe. Orang tuaku datang bergantian untuk membujukku, tetapi aku tidak menghiraukannya. Mereka hanya merasa bahwa Bai Ningbing telah mengecewakanku, tetapi hanya aku yang tahu bahwa Bai Ningbing tidak bersalah. Bai Ningbing menelepon berulang kali. Aku tidak mengangkatnya. Kemudian, dia bahkan datang ke rumahku memohon agar aku menemuinya. Aku sudah lama menduga bahwa perpisahan yang tiba-tiba ini, dia tidak akan dengan mudah menyetujuinya. Jika benar-benar seperti di buku, perlahan-lahan membuatnya muak padaku, dan pada akhirnya mendapatkan bunga sakit demi tokoh utama pria. Atau alur cerita klise, membuatnya menghadapi bahaya berkali-kali, aku tidak bisa menerimanya. Selama beberapa hari berturut-turut, dia berdiri di luar rumahku. Orang tuaku tahu bahwa aku tidak ingin bertemu dengannya, jadi mereka tidak membiarkannya masuk. Sampai suatu hari hujan, dia kehujanan selama beberapa jam tetapi tetap tidak mau pergi. Rasa sakit di hatiku, gelas kaca itu hancur olehku tetapi tidak sesakit hatiku. Bagaimanapun juga, orang tuaku melihatnya tumbuh dewasa. Dengan hati yang lembut, mereka membiarkannya masuk. Di luar pintu terdengar suara permohonannya. Kakak, aku salah, maukah kau pedulikan aku? Aku yang salah, aku seharusnya tidak minum alkohol, seharusnya tidak berhubungan dengan Chen Zhe. Aku sudah menghapus semua informasi kontaknya. Maukah kau melihatku? Kakak, aku mohon padamu. Suaranya tercekat. Atau kau jijik padaku sehingga kau tidak mau bertemu denganku? Hatiku terasa sakit, aku menahan diri dengan kuat dan membuka mata yang penuh air mata. Dia basah kuyup seperti anak kucing yang jatuh ke air, mengulurkan tangan ingin menyentuhku tetapi kemudian menariknya kembali. Aku melihat kulitnya yang terbuka. Lehernya penuh dengan warna merah yang tidak normal, seperti dicuci dengan keras. Bahkan tempat yang ada bekas gigitan sudah terkelupas kulitnya karena dicuci. Kakak, beri aku kesempatan lagi, oke? Ningbing, jangan keras kepala. Tanpa aku, kau juga bisa menyukai orang lain. Tidak akan ada orang lain, dia menyangkal sambil menangis. Lalu bagaimana dengan Chen Zhe? Berani kau katakan kehadirannya tidak memengaruhimu? Bai Ningbing tidak langsung menyangkal. Aku tahu aku menebak dengan benar. Aku menyeka air mata di wajahnya, menatapnya lekat-lekat. Ningbing, kau tahu jelas bahwa aku tidak cukup baik. Lebih baik kita berpisah dengan baik. Kakak, bukan begitu? Dia menggelengkan kepala dengan mata memerah. Masih ingin menjelaskan, Bai Ningbing, aku mohon padamu, berikan kita berdua kehormatan. Setelah selesai berbicara, aku menutup pintu, tidak tega melihat wajahnya yang menangis, seluruh tubuhku bersandar pada pintu dan merosot ke tanah. Terdengar dia menangis keras di luar pintu. Kakak, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Aku tidak ingin mendengar tangisannya lagi. Mengirim pesan kepada orang tua Bai, meminta mereka mengirim orang untuk menjemputnya, lalu mengajukan permohonan untuk belajar di luar negeri. Kapan Bai Ningbing pergi? Aku tidak tahu. Ketika aku bangun, aku sedang diinfus, dokter mengatakan aku kehilangan banyak darah untungnya ditemukan dengan cepat. Ibuku melihatku bangun, dengan sedih menyeka air mata. Nak, mengapa kamu melakukan hal bodoh? Apakah kamu tidak menginginkan kami lagi? Bu, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja hatiku terlalu sakit dan ingin mengalihkan rasa sakit, aku juga tidak menyangka akan melukai diriku sendiri dengan kaca. Setelah menghibur ibuku, aku menyebutkan masalah belajar di luar negeri, ibuku langsung terkejut. Ingin mengatakan sesuatu tetapi menelannya kembali. Ayahku menepuk punggungnya, memintanya pergi ke dapur untuk melihatkan makanan untukku. Setelah orang-orang di kamar pergi, ayahku baru duduk di kursi, menatapku dengan wajah yang agak serius. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tanganku yang mengaduk selimut sudah ingin mengabaikannya. Tetapi berbalik ayahku menyerahkan sebuah map dokumen kepadaku, di dalamnya adalah semua jalur tindakanku di Hai Cheng. Hatiku terkejut, aku langsung berkeringat dingin, hal-hal yang bisa ayahku selidiki. Ningbing juga bisa, hanya saja sekarang seluruh pikirannya terfokus untuk menyelamatkanku. Sama sekali tidak punya energi untuk menyelidiki, aku bergumam, ayah, permintaanku belum diucapkan. Ayahku sudah mengerti, aku sudah membereskan semuanya untukmu, Ningbing tidak akan bisa menyelidikinya.
Aku menghela napas lega. Tetapi kamu harus memberitahuku masalahnya. Kamu adalah anak, jika kamu menghadapi masalah besar, aku tetap ayahmu yang akan mendukungmu. Hatiku menghangat, air mata menggenang di mata, ayah dan ibu di buku memang seperti ini, menargetkan dan menekan Chen Zhe. Akhirnya berakhir dengan menyedihkan dan terlantar. Aku terdiam beberapa saat, akhirnya menceritakan kejadian di buku kepadanya, hanya tidak mengatakan bahwa aku meninggal karena Bai Ningbing. Ayahku mengerutkan kening setelah mendengar, aku tidak tahu apakah dia percaya atau tidak, hanya saja masalah aku mengajukan permohonan untuk belajar di luar negeri. Dia malah mulai mempercepat membantuku mengurusnya, waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata sudah 4 tahun kemudian. Bai Ningbing dan Chen Zhe akan menikah, meskipun aku selalu menghindar mendengar berita tentang mereka, tetapi lingkaran pergaulan semua orang tumpang tindih. Aku juga tak terhindarkan mendengar pergerakan mereka, batu besar di hatiku akhirnya jatuh, semuanya seolah-olah telah selesai. Tanpa aku, umpan meriam yang mengganggu ini, mereka tetap bersama, meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Aku keluar dari bandara, di depanku ada seorang wanita berpakaian mewah, Fang Yuan selamat datang kembali. Dia tersenyum dan melambai padaku, lalu memberiku seikat bunga. Aku tertegun selama beberapa detik sebelum menyadarinya. Ini adalah calon pernikahan yang diperkenalkan orang tua kepadaku, Shen Youchu. Meskipun ini perjodohan, aku tetap harus melihat apakah dia sesuai dengan hatiku. Jadi, aku menerima kontaknya lebih awal dan sudah mengobrol dengannya beberapa waktu. Orangnya ceria dan rendah hati. Penampilannya cantik, lumayan. Aku tersenyum menerima buket bunga itu. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Syukurlah kau suka, katanya sambil tersenyum di sampingku. Aku mengikutinya berbelok. Saat hendak naik lift ke tempat parkir, aku berbalik dan bertatapan mata dengan Bai Ningbing. Aku langsung membeku di tempat, bahkan darahku terasa membeku. Bai Ningbing saat ini terasa begitu familiar namun asing. Dulu, dia gadis yang manis seperti kapas. Dia mengenakan setelan putih yang rapi, terlihat tegas dan dingin. Tatapannya padaku tidak lagi polos dan lembut. Sebaliknya, tatapannya sedingin es. Dia melangkah mendekatiku dengan sepatu hak tinggi, setiap langkahnya terasa seperti menginjak. Hatiku yang sudah lama tenang. Auranya yang menekan membuatku tanpa sadar mundur setengah langkah. Bai Ningbing, aku di sini. Sebuah suara berat seorang pria terdengar. Tanpa perlu menebak, aku tahu itu adalah Chen Zhe. Langkah Bai Ningbing terhenti. Chen Zhe dengan rambut klimisnya sudah berdiri di depannya. Dia merangkul bahunya dengan mesra. Sudah kubilang ada sopir, kenapa kau menunda rapat penting? Untuk menjemputku secara pribadi, bukan seolah aku tidak tahu jalan, gerutunya. Namun, tatapannya padaku dipenuhi dengan kepuasan. Tanganku yang memegang bunga mawar mengepal erat, telapak tanganku terasa seperti ditusuk duri. Dulu, Bai Ningbing juga seperti ini. Tidak peduli kemana aku pergi, tidak peduli kapan aku pulang. Dia akan menjemputku. Lalu, dia akan menerjang kepelukanku seperti peluru kecil. Namun, sekarang ini bukan lagi hak istimewaku. 10 kali 4 tahun, aku masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Aku memaksa diriku untuk menarik kembali pandanganku dan memaksakan senyum palsu pada Shen Youchu. Ayo cepat pergi, orang tua kita sudah menunggu. Shen Youchu mengangguk sopan pada mereka dan bersiap untuk pergi bersamaku. Chen Zhe seolah baru menyadari keberadaanku dan memanggilku. Fang Yuan, tidak kusangka kau sudah kembali. Lama tidak bertemu, aku hampir tidak mengenalimu. Ini pacarmu, ya? Kalian benar-benar serasi. Saat berbicara, dia mengeluarkan 2 buah undangan pernikahan dan menyerahkannya kepadaku. Aku dan Ningbing akan menikah. Kau sebagai teman lama, jangan lupa untuk datang. Aku berusaha keras mempertahankan harga diriku dan berpura-pura tidak peduli menerima undangan itu. Oke, pasti datang. Lalu tersenyum dan berpamitan pada mereka. Dari awal hingga akhir, Bai Ningbing tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia seperti orang tak terlihat sampai aku dan Shen Youchu masuk ke lift. Saat pintu menutup, tatapan Bai Ningbing terpaku padaku, jantungku berdebar kencang. Aku segera menghindar ke titik buta pandangannya. Fang Yuan, ada apa? Tanya Shen Youchu. Aku menggelengkan kepala, tapi di dalam hati terus-menerus dihantui oleh perasaan gelisah. Kabar kepulanganku dengan cepat menyebar di kalangan kami, jadi tak terhindarkan aku harus berkumpul dengan teman-teman baik dari lingkaran itu sebelumnya. Aku terus melambaikan tangan, kalian jangan macam-macam. Aku dan Bai Ningbing sudah masa lalu, temanku mendesah. Dulu, aku lebih baik percaya bumi akan meledak besok, daripada percaya kalian akan putus. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian saat itu? Bagaimana bisa Bai Ningbing menyukai Chen Zhe? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Atau apakah Chen Zhe si wajah putih itu merebutmu? Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan satu persatu. Mereka juga menyebutkan semua kebaikanku pada Bai Ningbing. Sejak taman kanak-kanak, kami tidak pernah berpisah. Sejak kecil, aku sudah memanjakannya sampai ke langit. Anak-anak lain didorong oleh guru untuk melakukan demonstrasi sendiri. Tapi, di sini, itu tidak berguna sama sekali.
karena aku akan mengurus semua urusan Bai Ningbing. Aku berjaga-jaga sebelum badai. Begitu dia menghadapi masalah dan hanya berteriak, "Kakak, aku akan menyelesaikannya untuknya." Jadi, sejak kecil, orang tuaku menggodanya, masih sekecil ini sudah tahu mencari suami dari kecil. Apa gunanya aku bersikap baik pada Bai Ningbing di masa lalu? Bukankah dia tetap tertipu oleh pria lain dengan kata-kata manis? Ejek saudaraku. Sudahlah. Aku memotong perkataannya, tidak ingin tinggal lebih lama dan beralasan pergi ke toilet. Saat keluar dari toilet, aku malah bertabrakan dengan Bai Ningbing. Jantungku berdebar kencang. Tak disangka dia juga ada di sini. Aku dengan panik mendorongnya dan ingin pergi. "Kakak." Dia melembutkan suaranya, "Sudah 4 tahun tidak bertemu. Tidak ingin melihatku?" Sapaan familiar ini membuat langkahku terhenti. Perasaan hangat muncul di hatiku. Aku memunggunginya dan berkata, "Nona Bai akan segera menikah. Akan segera menikah dengan tunangannya. Tidak pantas memanggil orang lain seperti itu." Aku melangkah pergi, tapi dipeluk dari belakang. Pada saat yang sama, selembar sapu tangan membekap mulut dan hidungku. Saat terbangun, aku sudah terikat di ranjang. Kamar itu hanya memiliki satu pintu, sekelilingnya tertutup rapat. Seluruh ruangan putih menyilaukan. Pintu kamar terbuka, Bai Ningbing masuk. Aku baru ingat apa yang terjadi sebelum pingsan. Suasana menekan seperti ini, dan keadaan Bai Ningbing yang jelas tidak beres, membuat hatiku tanpa sadar mencelos. "Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan?" "Kakak, aku hanya sangat merindukanmu." Tatapannya terobsesi dan sedih, perlahan mendekatiku. "Bai Ningbing, jangan gila, cepat lepaskan aku. Orang tuaku akan khawatir jika aku menghilang." "Kenapa kau tidak merindukanku? Kenapa hanya ada orang lain di kepalamu?" Tiba-tiba dia menjadi menyeramkan, wajahnya penuh dengan kedinginan. Detik berikutnya, dia menarik dasiku dan bertanya, "Kenapa kau tersenyum pada wanita lain? Kenapa kau menerima bunga mawar dari orang lain? Bagaimana bisa kau meminta orang lain menjadi pacarmu? Kakak, kau hanya boleh mencintaiku." Mengatakan itu, dia menjadi histeris. Terus menggigit bibir dan lidahku sampai bibirku berdarah, aku memalingkan kepala untuk menghindar. Tatapannya menyentuh mataku, tiba-tiba dia menangis dan tertawa. "Kakak, kamu membentakku? Kamu tidak mencintaiku, kan?" Aku tidak bisa mengatakan hal yang bertentangan dengan hatiku, menghindari topik pembicaraan. "Bai Ningbing, apa kamu ingin mengurungku seumur hidup?" "Kakak, tidak akan, percayalah padaku." Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Untungnya, aku tahu dia menggunakan ponselku untuk berinteraksi dengan orang tuaku tentang keberadaanku, sehingga mereka tidak khawatir. Aku tidak begitu cemas lagi. Bai Ningbing masih sangat baik padaku seperti dulu, kecuali mengurungku. Semua makanan, pakaian, dan keperluanku sesuai dengan kesukaanku. Bahkan setelah aku tidak ingin dikurung di tempat tidur, dia membiarkanku bebas bergerak di villa. Hanya saja, mendekati tanggal pernikahannya dengan Chen Zhe dan dia masih belum berniat melepaskanku. Ini membuatku merasa seperti gigolo yang dipeliharanya. Dan dia masih setiap hari aktif mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahannya dengan Chen Zhe, jadi kedekatannya hanya membuatku semakin sakit. Di malam hari, ketika dia sekali lagi ingin tidur di samping tempat tidurku, aku berteriak, "Bai Ningbing, bisakah kamu tidak mendekatiku? Kamu menjijikan, tahu." Bai Ningbing tertegun sejenak, lalu mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Aku sangat terkejut dan turun dari tempat tidur. "Bai Ningbing, kamu adalah orang yang akan menikah? Apa artinya melakukan ini sekarang?" Dia seperti tidak mendengar, gerakannya di tangannya tidak berhenti. Pakaiannya perlahan-lahan terlepas. Aku mana berani melihat, memalingkan muka dan ingin meninggalkan kamar. Tapi pintunya adalah kunci dengan kode sandi, aku sama sekali tidak bisa membukanya. Saat aku mengira dia ingin melakukan sesuatu padaku, dia hanya memohon dengan rendah hati, sakit-sakitan dan obsesif. "Kakak, lihat aku. Aku sudah mencuci diri selama bertahun-tahun, aku tidak kotor lagi." Hatiku terasa sakit. Aku menyelimutinya dengan selimut, "Ningbing, aku tidak pernah merasa kamu kotor. Kamu tidak kotor." Dia mengambil kesempatan untuk memelintirku, "Kalau begitu, apakah kamu menginginkanku?" Aku menyingkirkan lengannya, "Ningbing, kamu akan menikah, ini tidak benar." Tapi kata-kataku entah kenapa membuatnya marah. Orang yang baru saja menangis dan memohon langsung berubah menjadi sosok yang suram dan dingin. Tanganku entah kapan dipegang erat olehnya, "Kamu masih keberatan, kan? Jika kamu keberatan, kamu seharusnya mengurung dan menghukumku. Biarkan aku hanya bisa melihatmu, tapi kamu hanya ingin meninggalkanku. Apa kamu sama sekali tidak mencintaiku?" Aku dikejutkan olehnya yang sakit-sakitan. Aku sama sekali tidak meragukan bahwa dia memiliki masalah mental. Saat dia dengan paksa menyeretku untuk menanggalkan pakaianku. Aku semakin yakin akan hal ini. "Kakak, cuci aku sampai bersih, oke?" Dia membuang selimut dan merobek celanaku. Aku ingat tempat-tempat yang pernah disentuh orang lain. "Bantu aku mencucinya sampai bersih, oke?" "Bai Ningbing, lepaskan, pelan-pelan." Aku berusaha keras untuk menahan celanaku,
Tapi dia dengan keras kepala percaya bahwa jika aku tidak marah dan tidak menghukumnya, berarti aku tidak mencintainya. Aku marah dan cemas. Cukup, semua ini dulu aku yang melakukannya. Kamu tidak kotor. Aku sudah membayangkan dia akan marah dan bertanya kenapa aku melakukan itu, tapi dia malah menggeleng, sama sekali tidak percaya. Sebaliknya, dia dengan jijik mencengkeram kulitnya sendiri, dengan keras kepala meminta aku menghukumnya. Aku tidak sempat berpikir kenapa dia tidak percaya. Aku dengan kuat memeluknya, menghindari dia terus menyakiti dirinya sendiri. Begitu ingin aku menghukummu? Lalu kenapa kau bisa bunuh diri sendiri? Dia menunggu dengan linglung dan bersikeras mengangguk. GG benar, kaulah yang harus menghukumku. Orang yang tadi begitu kuat tiba-tiba patuh seperti anak kucing, meringkuk di pelukanku, dengan mata merah memohon. GG, kurung aku, kunci aku, supaya aku hanya menjadi milikmu. Sesaat aku terdiam. Melihatku tidak bicara, dia terus menangis. GG, kenapa kau belum membersihkanku? Aku menundukkan kepalanya, membujuk dengan lembut. Baik, aku akan membersihkanmu sekarang. Kalau begitu, bisakah kau melepaskan rantai di tanganku dulu? Dia mencari kunci dan melepaskanku. Lalu dia dengan patuh berbaring di tempat tidur menungguku bertindak. Aku tersenyum menggeleng dan mengangkatnya. Dia bertanya dengan bingung. GG tidak suka di tempat tidur. Bai Ningbing, apa saja yang sudah kau lihat? Dia diam-diam menutup mulutnya dan tidak bersuara lagi. Aku menggendongnya ke kamar mandi dan menyalakan air. Dia malah mengulurkan tangan menarikku untuk ikut masuk ke dalam bak mandi bersamanya. Aku melirik tubuhnya yang menonjol, memalingkan muka. Patuh, jangan membuat keributan. Kalau aku marah, baiklah. Dia baru menurut dan duduk manis menunggu aku bertindak. Aku berusaha keras menahan pandanganku. Dalam hati berulang kali mengucapkan mantra penenang, tapi Bai Ningbing tidak tahu diri, meraihku dan menyentuh area vitalnya. Aku menarik tanganku seperti tersengat listrik. Jangan bergerak sembarangan, cuci sendiri. Lalu dia tiba-tiba menangis. Kau masih jijik padaku. Aku tidak, padahal aku sangat ingin mengganggunya sampai dia menangis. Pada akhirnya, aku tetap mengalah. Seluruh proses hampir membuatku menggigit bibirku hingga berdarah. Aku membersihkannya. Setelah menggendongnya kembali ke tempat tidur dan berbaring, aku baru kembali ke kamar mandi. Menggigit bibirku agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah kembali ke tempat tidur, aku memeluknya dan tertidur. Malam ini, mungkin karena terlalu banyak yang kupikirkan, aku tidak tidur nyenyak. Jadi, Bai Ningbing keluar kamar tengah malam. Membuatku tahu dengan jelas dan diam-diam mengikuti. Ternyata di rumah Bai Ningbing ada ruang bawah tanah. Sayangnya, pintunya adalah pintu kode. Begitu Bai Ningbing masuk, pintu itu otomatis terkunci. Aku hanya bisa diam-diam kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur berpura-pura tidur. Setelah hampir 2 jam, Bai Ningbing kembali. Dalam kegelapan, dia meraih tanganku dan menciumnya di bibir. GG, semuanya akan segera berakhir. Aku tidak mengerti apa itu kebahagiaan, tapi kurasa itu pasti berhubungan dengan ruang bawah tanah. Keesokan harinya setelah Bai Ningbing pergi, aku menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Pintu kode 6 digit. Aku mencoba tanggal lahir Bai Ningbing. Juga tanggal lahirku, bahkan berbagai hari peringatan pun salah. Sampai aku memasukkan tanggal kami putus. Bisa dibuka. Sama-sama ruang bawah tanah, tapi berbeda dengan tempat Bai Ningbing mengurungku sebelumnya. Ruang bawah tanah ini gelap dan dingin, seperti binatang buas pemakan manusia. Semakin masuk ke dalam, aku melihat sebuah kursi tang. Ada tali pengikat di kursi, serta perangkat listrik dan obat-obatan. Hatiku terkejut. Kurasa ini semacam pengobatan untuk penyakit mental. Jadi, Bai Ningbing benar-benar punya penyakit mental, tapi setelah menggeledah barang-barangnya, aku tidak menemukan penyakit spesifik apa yang diobati. Aku terpaksa meletakkan kembali barang-barang itu, berencana mencari kesempatan untuk bertanya pada Bai Ningbing. Tapi begitu naik dari ruang bawah tanah, aku melihat Chen Ze. Aku terkejut, aku tidak menyangka Chen Ze akan menemukan tempat Bai Ningbing. Chen Ze menatapku dari atas. Fang Yuan, kau benar-benar hantu yang terus menghantui. Sebagai peran pendukung, kau seharusnya sadar diri. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Peran pendukung? Jadi, Chen Ze tahu dia adalah pemeran utama? Apa yang kau katakan? Aku pura-pura tidak tahu. Chen Ze tertawa. Tidak tahu? Lalu kenapa kau pergi ke luar negeri dulu? Semuanya hampir dikatakan dengan jelas. Dia juga berkata bahwa mental Bai Ningbing bermasalah. Apa kau tahu? Hatiku tenggelam, aku mengangkat kepala dan menatapnya lurus. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya ingin menasihatimu untuk tidak pernah muncul di hadapannya. Jika tidak, jika dia gila nanti, itu semua karena kau. Tapi entah kenapa aku merasa kalau aku meninggalkannya, dia yang akan gila. Chen De mendengus dingin. Semoga kau masih bisa tertawa saat aku dan Bai Ningbing menikah. Oke, tidak lama kemudian, setelah memberiku perintah untuk pergi, aku mulai memikirkan cara untuk menggali informasi dari Bai Ningbing. Setelah Bai Ningbing kembali, aku mencoba bertanya secara tidak langsung.
tetapi tidak mendapatkan apapun dari mulutnya. Pada akhirnya, aku harus menggunakan senjata pamungkas dan memberinya minum alkohol. Dia memang tidak tahan alkohol. Setelah kejadian tahun itu, dia bahkan tidak menyentuh setetes pun. Jadi, ketika aku menyuapinya dari mulut ke mulut, dia sama sekali tidak bisa menolak. Matanya berkilauan, penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Kakak, mau lagi? Aku memberikan gelasnya padanya untuk diminum sendiri. Dia dengan berani duduk di pangkuanku. Kepalanya menggosok bahuku, meminta kakak untuk menyuapi. Setelah itu, banyak alkohol yang kusuapkan, dan bibirku juga tidak sedikit dicium olehnya. Melihat Bai Ningbing yang sudah linglung, aku langsung bertanya, Bai Ningbing, apa kau punya penyakit mental? Kenapa aku punya penyakit? Lalu apa yang ada di ruang bawah tanah itu? Saat membicarakan ini, dia tiba-tiba memelukku dan mulai menangis. Aku minta maaf, kakak. Aku kotor. Di kepalaku selalu muncul orang lain. Otakku tidak bisa kukendalikan. Aku jelas tidak menyukainya, tapi di otakku penuh dengan kenangan bersamanya. Melakukan berbagai hal intim dengannya. Dia seperti mantra yang selalu muncul dalam hidupku, muncul di otakku. Terus mengatakan bahwa aku mencintainya. Tapi aku jelas hanya mencintai kakak. Tapi sekarang aku sudah bisa mengendalikannya. Setiap sel di tubuhku mengatakan bahwa aku membencinya. Aku akan muntah jika ada pria selain kakak yang menyentuhku. Dari jawabannya, sepertinya aku mengerti. Di benak Bai Ningbing ada kenangan tentang dirinya dan Chen Ze dari buku itu. Pengaruh ingatan-ingatan itu lebih dalam padanya. Hatinya berkata bahwa dia tidak mencintai Chen Ze, tetapi otaknya terpatri dalam bahwa dia mencintai Chen Ze. Seolah-olah seseorang memasukkan emosi dari buku ke dalam otaknya. Jadi, aku bilang aku yang berhubungan dengannya, tapi dia tidak percaya. Kakak, aku benar-benar sudah membersihkannya dari otakku. Jangan tinggalkan aku, oke? Aku memegang wajahnya dan mencium bibirnya. Sayang, mulai sekarang kita akan berusaha bersama. Dulu aku kira Bai Ningbing memiliki perasaan pada Chen Ze. Sekarang, dia benar-benar dipengaruhi oleh plot. Aku merasa sangat sedih. Dulu, kenapa aku membiarkannya menghadapi semua ini sendirian? Pada hari pernikahan, Bai Ningbing membangunkanku pagi-pagi sekali. Kakak, aku akan menikah dengan orang lain. Aku memeluknya dan menciumnya. Pergilah ke neraka. Kamu sama sekali tidak peduli. Kebenciannya hampir menenggelamkanku. Telepon Bai Ningbing terus berdering, menyuruhnya untuk segera datang. Aku terbangun karena berisik. Cepat pergi ke lokasi pernikahan. Ikuti saja prosesnya dengan patuh, jangan lakukan apapun. Bai Ningbing menatapku dengan seksama. Matanya penuh dengan kesedihan. Aku mencium bibirnya. Kamu adalah sayangku, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Tenang saja, aku akan memberimu kejutan. Matanya berbinar dan dia memeluk leherku dan menciumku. Siang hari, para tamu berkumpul di lokasi pernikahan. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ze muncul dengan setelan jas hitam. Bai Ningbing berdiri di tempatnya tetapi melihat sekeliling. Sampai aku muncul, alisnya yang dingin berubah menjadi musim semi. Di bawah tatapan semua orang, aku naik ke atas panggung dan tersenyum sambil mengulurkan tangan ke Bai Ningbing. Sayang, aku datang untuk merebutmu, mau ikut denganku? Bai Ningbing mengangkat gaunnya dan berlari ke arahku. Dengan senang hati. Para tamu terkejut. Chen Ze tampak jelek dan berkata kepada Bai Ningbing, Bai Ningbing, lihat aku. Kamu mencintaiku, kamu akan menikah denganku. Bai Ningbing tampak jijik. Tidak, aku tidak mencintaimu. Dari awal hingga akhir, aku hanya mencintai Fang Yuan. Tangan Bai Ningbing dan aku saling berpegangan. Aku melihat Chen Ze memuntahkan seteguk darah. Berbicara ke suatu tempat di ruang hampa. Ini benar-benar terlalu menyeramkan. Pernikahan ini berakhir tanpa hasil. Sikap orang tua Bai berubah drastis. Mereka sendiri merasa tidak masuk akal. Tidak tahu bagaimana awalnya bisa membiarkan Bai Ningbing dan Chen Ze menikah, dan melanggar keinginan Bai Ningbing. Menurut Ibu Bai, seperti dihipnotis. Ini memang mengingatkanku. Bai Ningbing benar-benar perlu menemui dokter baru. Selama bertahun-tahun, dia terhimpit oleh kenyataan dan plot buku. Selain tahu bahwa mencintaiku itu benar, hal-hal lainnya semua benar dan salah, berada dalam kebingungan. Sampai sekarang pun tidak percaya bahwa dulu aku berhubungan dengannya. Untungnya, ayahku yang membereskan semuanya dulu. Aku membentangkan semua informasi di depan Bai Ningbing. Menceritakan kejadian masa lalu memang sangat bodoh, tapi aku harus membuat Bai Ningbing mengerti. Dia tidak pernah kotor. Bai Ningbing melihat informasi itu tanpa ekspresi. Aku meminta maaf dengan perasaan bersalah. Maafkan aku, dulu aku terlalu bodoh. Kakak, tidak apa-apa, dia dengan patuh bersandar di pelukanku. Detik berikutnya, sapu tangan menutupi mulut dan hidungku. Kakak, kau membuatku sedih begitu lama. Aku akan menghukummu. Begitu kejam. Aku hanya memikirkan dua kata dalam hati. Selesai. Saat aku terbangun lagi, aku sudah diikat di ranjang dengan telanjang bulat. Tubuhku panas dan gelisah. Sayang, apa yang kau lakukan padaku? Bai Ningbing memegang sabuk kulit di tangannya.
Dia mencambuk dadaku sekali. Hanya memberi kakak sesuatu yang baik untuk dimakan. Bisa membuat kakak nyaman selama hukuman berikutnya. Aku tahu bahwa Li Kui tidak berani sedikit pun tidak puas. Hingga dadanya memerah karena cambukan. Dia mengambil sabuk kulit dan terus ke bawah. Kakak, dia sangat nakal. Aku terkejut dalam hati. Sayang, aku benar-benar salah. Jangan, cambukan sudah mendarat. Kakak menangis dengan menyedihkan. Bai Ningbing tertawa riang. Borgol itu aku getarkan hingga terbuka. Detik berikutnya, aku menekannya di bawah tubuhku. Sayang, sekarang giliranmu menangis terseduh-seduh. Aku pikir aku tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Chen Ze. Siapa sangka dia akan menculikku. Fang Yuan, kenapa kau, seorang peran pendukung, bisa bersama pemeran utama wanita? Aku adalah pemeran utama pria pilihan surga. Kenapa dia tidak bisa mencintaiku? Aku tahu dari ocehannya yang terputus-putus. Dia telah mendekati Bai Ningbing 2 kali. Pertama kali, dia menggunakan identitasku saat ini dan akrab dengan Bai Ningbing seperti teman masa kecil. Namun, Bai Ningbing tidak mencintainya, melainkan mencintai aku yang malang dan menyedihkan. Di kehidupan ini, dia malah memilih identitasku di kehidupan sebelumnya. Belajar dari penampilanku untuk mendekati Bai Ningbing. Sayangnya, Bai Ningbing tetap tidak mencintainya. Jadi, dia menggunakan sesuatu dari sistem. Menghipnotis Bai Ningbing. Metode seperti ini tidak diragukan lagi adalah kecurangan. Harganya adalah begitu gagal, dia akan mati. Di lokasi pernikahan, Chen Ze tidak ragu untuk menggunakan hipnosis lagi. Sayangnya, Bai Ningbing dalam 4 tahun terakhir sudah menyiksa dirinya sendiri hingga mati rasa. Pengakuan Bai Ningbing padaku adalah balasan terbaik. Chen Ze, yang terjerat dalam 2 kehidupan, pada akhirnya sia-sia belaka. Dan hidupnya juga mencapai saat-saat terakhir. Ketika Bai Ningbing menelepon, Chen Ze sedang menodongkan pisau ke leherku. Melihat Bai Ningbing, dia sedikit kehilangan kendali. Ningbing, kau mencintaiku, kan? Katakan kau mencintaiku, dan aku akan melepaskannya. Katakan. Bai Ningbing menatapku dan sedikit mengangguk. Aku mencintaimu, kakak. Chen Ze benar-benar hancur. Aku mengambil kesempatan untuk menyikutnya dengan keras. Dengan cepat menjauh darinya. Hanya dalam sekejap. Dia sudah dijatuhkan. Bai Ningbing memelukku, tubuhnya gemetar. Menatap Chen Ze. Ingin sekali aku menjandakannya. Aku hanya memeluk Bai Ningbing dan menenangkannya. Sayang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Dia menyandarkan kepalanya di dadaku dan terus menggosokkannya. Setelah beberapa saat, dia mendongak. Fang Yuan, aku mencintaimu, hanya mencintaimu. Aku mengecup keningnya. Aku tahu, aku juga mencintaimu, hanya mencintaimu. 3 bulan kemudian, Bai Ningbing melamarku. Dan dia sudah menyiapkan pernikahan ini sejak lama. Dulu, aku mengira dia menyiapkannya untuk Chen Ze. Kemudian, aku mendengar dari Bai Ningbing bahwa jika aku tidak pergi untuk merebut pernikahannya, dia juga tidak akan menikah dengan Chen Ze. Sesuai rencananya, dia akan melamarku pada hari itu dan juga sudah bersiap untuk ditolak olehku. Untungnya, aku akhirnya berani sekali. Ketika aku berbicara tentang menikah dengan Bai Ningbing, saudara-saudaraku hampir memarahiku sampai mati. Dia takut aku dibutakan oleh cinta dan mengorbankan kebahagiaanku. Dia berusaha keras memperkenalkan pacar berkualitas kepadaku. Dia juga menghasut Shen Youchu untuk terus mengejarku. Bai Ningbing sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Hari itu, dia langsung menarikku untuk mendapatkan surat nikah. Kemudian, dia memamerkan surat nikah di lingkaran pertemanan dengan nada tinggi, mendeklarasikan kekuasaan. Fang Yuan milikku. Aku milik Fang Yuan. Saudaraku marah sampai matanya memerah. Aku kemudian menceritakan kepadanya kejadian saat itu secara detail. Itu malah membuatnya ingin memukulku.